Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaitunib dari Prodi Magister Teknik Sistem. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari penugasan pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Asas Penerapan Teknik Sistem yang diampu oleh Prof. Agus Mariono. Dengan tema penerapan teknik sistem dengan pola pikir sistem yang berkaitan dengan mengubah pendekatan parsial menjadi solusi yang holistik dan berkelanjutan. Pada pemaparan kali ini, saya mengambil referensi dari buku Prof. Agus Mariono yang berjudul Pola Pikir Sistem dan juga System Engineering and Analysis milik Benjamin Blanchard dan Walter Fabriki. Pada dasarnya, pola pikir sistem ini akan berpengaruh pada sustainability dalam kehidupan. Bisa kita ambil contoh seperti banyaknya masalah yang ada di sekitar kita, seperti di akhir tahun 2025 kemarin, seperti banjir, kemudian di perkotaan adanya kemacetan, dan di Yogyakarta sendiri ada masalah seperti sampah. Dengan permasalahan tersebut, kita harus berpola pikir sistemik dengan seperti bagaimana contoh tadi banjir, apakah hanya dengan meninggikan tanggul saja yang berfokus pada fisik tanpa kita memikirkan memperbaiki hutan di hulunya. Jadi dalam hal ini ke ekologisnya begitu. Jadi pada permasalahan itu adalah salah satu pola pikir sistem yang harus kita terapkan dalam teknik sistem itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya pola pikir sistem itu? Jadi dalam definisinya pola pikir sistem adalah memandang segala sesuatu sebagai suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam filosofisnya yaitu saya ambil dari buku Prof. Agus, yaitu the world is greater than the sum of parts, atau jika kita artikan keseluruhan lebih besar dalam jumlah bagian-bagiannya, atau bisa kita istilahkan yaitu pola pikir sistem itu bersinergi dalam sistem. Jadi maksudnya apa sih pola pikir sistem itu? Jadi pola pikir sistem itu suatu selayaknya berpikir linear seperti dari A ke B dan menjadi siklus. Tapi dalam pola pikir sistem itu berpikir reaktif, seperti contoh ya, bila ada pemadam kebakaran itu sebagai antisipasifnya, atau perencanaan bila terjadi kebakaran kita gunakan analogi tersebut. Kita gunakan analogi lain seperti tubuh manusia. Seperti jika kita sedang sakit kepala, itu sebenarnya belum tentu masalahnya itu dari kepala. Bisa jadi ketika kita sakit perut atau sedang GERD gitu ya. Atau mungkin kita kurang tidur, itu juga salah satu pengaruh bila kita sakit kepala. Jadi sebenarnya kita tuh harus melihat keseluruhan, bukan yang bagian sakitnya itu di mana. Kemudian dalam komponen utama sistem itu yaitu jelas yang pertama ada input, kemudian ada proses, output, feedback. Jadi sebenarnya pada bagian yang terpenting dalam komponen utama sistem itu di bagian feedback. Jadi feedback itu untuk evaluasi output untuk memperbaiki dari inputannya itu lagi. Jadi sebenarnya sistem yang buruk itu adalah sistem yang tidak mau menerima kritik atau evaluasi dari outputnya sendiri, yang sehingga jika ada kesalahan yang terus diulang itu akan tidak bersinergi. Jadi kunci keberhasilan sistem itu adanya visi atau tujuan yang jelas, kemudian adanya mekanisme kontrol dan umpan balik yang berjalan beriringan. Kemudian kita akan studi kasus implementasinya. Saya akan mengambil studi kasus dari manajemen sumber daya air. Ini
sebenarnya studi kasus yang sangat Prof. Agus dalami ya. Jadi kita ambil contoh, yaitu solusi banjir itu bukan melawan alam, tetapi bersinergi dengan siklus hidrologi alamnya. Jadi dalam penerapan teknik sistem, pendekatan parsial ini biasanya itu seperti memanajemen air, kayak membuang air hujan itu langsung ke laut, kemudian membuat bangunan yang untuk mengalirkan airnya itu. Jadi sebenarnya secara pemikiran itu hanya menyelesaikan masalah sesaat gitu. Tapi jika kita berpikiran sistem, itu seperti kita harus membuat sumur resapan atau drainase, atau seperti gerakan memanen air hujan, kemudian lebih fokus ke fisik lingkungan, ekologi, dan sosial. Jadi dengan pemikiran itu menyebabkan cadangan air tanah tetap ada dan untuk jangka panjangnya lebih baik. Jadi dengan pendekatan parsial dan sistem ini menyebabkan banjir jadi berkurang dan juga kekeringan itu akan teratasi dan menyebabkan sinergi ke alam. Kemudian dalam dunia kerja atau proyek, gunakan prinsip ini. Jangan membuat produk yang canggih, itu sebenarnya tidak perlu. Jadi yang kita butuhkan adalah just and for end. Jadi seperti just enough, just in time, just for end user, just integrated. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk mencapai produktivitas maksimal dengan waste atau pengurangan sampah atau pemborosan yang lebih minimal lagi. Jadi untuk kesimpulannya, kita tuh bisa loh menerapkan pola pikir sistem ini dari hal kecil seperti manajemen sampah rumah tangga gitu, yang harus kita olah lagi untuk meminimalisir kayak terjadinya nanti takutnya banjir atau hal-hal lain gitu. Jadi sebenarnya poin-poin pentingnya itu untuk menerapkan pola pikir sistem ini, tinggalkan ego sektoral, mulailah berkolaborasi, kemudian berhenti menjadi reaktif. Jadi kita harus mulai merencanakannya dengan melakukan mitigasi, lalu selesaikan masalah itu dari akarnya, bukan dari gejalanya, itu yang penting. Oke, demikian untuk penutup dari pembahasan saya kali ini. Saya ingin ada beberapa kalimat, yaitu jadi sistem yang baik itu membuat orang bisa mampu bekerja secara luar biasa. Oke, demikian paparan saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.